Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah di mana telah ditemukan wanita di dalam sebuah gubuk yang berada di dalam hutan. Mirisnya, korban pun telah mendapatkan tindakan tidak terpuji, yakni korban telah dinodai lalu dihilangkan nyawanya. Bagaimana kisah memilukan ini bisa terjadi? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula ketika ada keluarga warga Jalan Patarikan, RT 001, Desa Patarikan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merasa telah kehilangan anggota keluarganya selama 2 hari, tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, yang bernama Rika Safitri berusia 20 tahun. Pada siang harinya, Rika terakhir berpamitan akan bertemu dengan teman pria yang diketahui bernama Sanderi, beralamat di Jalan SMP, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tujuannya ingin mengembalikan ponsel iPhone 13 Pro Max yang baru saja dia beli seharga 1 juta rupiah. Namun ternyata setelah digunakan, ponsel itu pun sering ngeheng. Pada awalnya, Rika pergi bersama dengan adiknya menggunakan baju kaos panjang berwarna hitam dengan strip lengan berwarna pink dan celana PDL berwarna hijau. Selain itu, korban mengendarai motor Scoopy berwarna merah dengan nomor polisi DA 6459 UBF. Sesampainya di Barabai atau di rumah Sanderi sekitar pada jam 15.00 sore harinya. Ternyata uang untuk membayar ponsel kepada Rika pun tidak cukup. Kemudian Sanderi mengajak Rika untuk menemui bosnya dan mengambil uang. Lalu Rika meninggalkan rumah Sanderi sementara sang adik menunggu di rumah Sanderi. Namun hingga malam harinya Rika pun tidak kunjung kembali. Dalam waktu bersamaan ponsel adiknya pun lowbat sehingga adiknya pun tidak bisa mengabari keluarga di rumah atau menanyakan posisi Rika. Lantaran sudah larut malam, adiknya pun diminta oleh pemilik rumah untuk menunggu di rumah tetangga. Di sanalah adiknya sempat mengisi baterai ponselnya lalu segera mengabari keluarga. Pada hari itu, terakhir kalinya adiknya bertemu dengan Rika sang kakak. Pihak keluarga pun sudah berusaha untuk mencari keberadaan Rika. Namun usaha keluarga pun tidak berbuah hasil. Hingga akhirnya keluarga membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Diketahui jika Rika merupakan seorang mahasiswi Stiper Sekolah Tinggi Pertanian Amuntai. Selain itu, dia pun sangat aktif dalam organisasi mahasiswa, yakni Menwa, dan seorang atlet pencak silat. Bahkan, Rika pun pada tahun 2021 pernah menjabat sebagai Dansat Menwa. Di dalam keluarga itu sendiri, Rika merupakan 5 bersaudara dan semuanya adalah perempuan. Sebelum lanjut, gua sedikit menjelaskan informasi tentang Menwa. Menwa adalah resimen mahasiswa, salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapatkan pelatihan militer. Berdasarkan dari keterangan saksi, yaitu adiknya Rika, Cika Sanderi, memiliki ciri-ciri kulit putih, badan penuh tato, dan mengendarai mobil pick-up yang berisikan sayuran. Sementara hasil penyelidikan polisi menemukan adanya komunikasi Rika dengan seorang pria di dalam halaman Facebook jual beli ponsel, dan keduanya pun tidak memiliki hubungan spesial. Terduga pelaku Sanderi berasal dari Kalimantan Tengah. Selama ini dia ikut dengan orang tua tirinya di Barabai. Diketahui jika dia pun tinggal di sebuah rumah kos di daerah Barabai. Namun saat polisi melakukan penggerebekan, polisi pun tidak menemukannya. Bahkan motor korban pun tidak berada di sana. Polisi terus berupaya melakukan pengejaran kepada terduga pelaku ini. 2 hari setelah Rika menghilang, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 3 April 2022,
saat itu menjelang berbuka puasa, di mana ada seorang warga sedang melintas di dalam hutan Hang Kingkin, dan di dalam hutan itu ada sebuah pondok. Namun warga itu pun sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita tergeletak bersimbah darah dengan bagian kepala sudah dihinggapi banyak serangga. Temuan itu pun membuatnya berlari dan meminta pertolongan dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi segera bergerak untuk melakukan evakuasi dan investigasi. Setibanya di sana, polisi pun langsung melakukan olah TKP, di mana polisi menemukan adanya sepatu, masker, dan jaket hitam yang diduga miliknya korban. Selain itu ditemukan cincin pada jari korban. Mirisnya pada saat ditemukan korban tanpa busana dan bagian celananya pun sudah turun dengan kondisi robek hingga terlihat paha kanan korban. Besar dugaan jika korban telah dinodai lalu dihilangkan nyawanya. Lokasi itu pun bisa dikatakan sangat jauh dari pemukiman warga yang berjarak sekitar 3 km. Jika melihat ciri-ciri dari korban, kuat dugaan jika korban ini adalah Rika Savitri yang telah dilaporkan hilang. Dan pada malam itu, identitas korban pun langsung diketahui. Lantaran pada saat proses evakuasi, polisi dibantu oleh relawan. Dari salah satu relawan mengirimkan foto dan video korban kepada pihak keluarga untuk memastikan korban adalah Rika Savitri atau bukan. Setelah pihak keluarga melihat kiriman tersebut, pihak keluarga pun mengenalinya sebagai Rika Savitri. Tubuh korban Rika segera dievakuasi ke RSUD Hadaman Huri Barabai guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik, ditemukan adanya luka benda tumpul pada bagian kepala korban dan ditemukan adanya pemaksaan pada vital korban. Pihak kepolisian berupaya keras untuk bisa menangkap pelaku kejahatan ini. Meski sudah diketahui ciri-ciri dari pelaku, namun tidak mudah polisi untuk menangkap pelaku kejahatan ini. Pada sisi lainnya, netizen dan publik banyak yang menanti hasil penyelidikan pihak kepolisian dan sangat berharap segera tertangkapnya pelaku kejahatan. Tidak hanya itu saja, mulailah bergulir bola panas di mana bermunculan hoax di sosial media dengan munculnya foto pria yang bertuliskan Sanderi pelaku pembunuhan atas korban Rika. Bahkan tersebar pesan WhatsApp jika pembunuh Rika telah tertangkap. Tetapi pihak kepolisian pun mengkonfirmasi jika foto yang beredar serta informasi tentang pelaku kejahatan telah tertangkap itu semua tidaklah benar dan meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar yang membuat keresahan di publik. Pihak kepolisian pun mulai menyebarkan DPO untuk membatasi ruang gerak dari pelaku dan memberitahu masyarakat agar memberikan informasi jika mengetahui keberadaannya. Setelah hampir 10 hari polisi melakukan pengejaran, polisi pun berhasil mengetahui di mana lokasi pelaku bersembunyi, yang teridentifikasi jika pelaku bersembunyi di daerah Kuala Kurun, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang berjarak 400 km dari hulu Sungai Utara. Polisi bergerak menuju ke lokasi. Namun saat akan ditangkap, pelaku ini mencoba melawan, berontak, berteriak, dan memprovokasi warga. Pada akhirnya pelaku pun terpaksa diberikan hadiah timah panas pada kakinya. Dan itu pun mengakhiri pelariannya tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Dari hasil interogasi pihak kepolisian, jika pelaku ini merasa sakit hati kepada korban lantaran diminta untuk membayar hutang atas pembelian ponsel yang akan dikembalikan. Selain polisi berhasil menangkap pelaku, polisi pun berhasil menemukan motor dari korban yang telah diganti plat nomornya untuk mengkelabui polisi. Dan motor itu pun digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri. Ternyata pelaku ini pernah datang ke rumah korban untuk transaksi ponsel yang akan dibeli oleh korban. Ayah korban pun sempat memberikan uang 100.000 kepada pelaku lantaran merasa iba dikarenakan masa lalu dari pelaku. Pelaku ini mengaku pernah dipenjara dan baru saja bebas bersyarat dari penjara.
korban yang telah terjebak dibawa pelaku ke gubuk yang berada di dalam hutan. Di sanalah pelaku mencoba menodai korban. Korban yang merupakan atlet pencaksilat ini terus melakukan perlawanan yang membuat pelaku sangat kewalahan. Demi bisa menghentikan perlawanan dari korban, pelaku segera mengambil batu lalu memukul kepala korban berkali-kali dari belakang. Pelaku mengaku lebih dari 10 kali memukul kepala korban dengan batu. Saat korban sudah tidak berdaya, pelaku pun menutup mulut korban sambil mencekik leher korban. Pelaku mengaku masih sempat mendengar suara lirih dari korban mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 5 kali. Hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawanya. Pada saat itulah pelaku membuka celana korban lalu menodainya. Ternyata benar pengakuan dari pelaku ini jika dia merupakan seorang residivis. Pelaku pernah dipenjara lantaran menodai anak di bawah umur. Mirisnya, lokasinya pun sama dengan lokasi pelaku membunuh Rika Savitri. Kasus ini pun dilimpahkan di Pengadilan Negeri Barabai. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis 20 tahun penjara. Sidang dilakukan secara virtual. Pelaku yang mengenakan peci putih berbalut baju koko berwarna putih pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Hakim menjatuhi vonis lebih berat dari tuntutan jaksa dengan vonis seumur hidup. Selesai vonis itu, terlihatlah wajah dari pelaku pucat pasi saat mendengarkan vonis dari hakim. Guys, sangat memilukan kisah ini. Insya Allah korban syahid pada akhir hidupnya, korban masih bisa mengucapkan takbir meski dengan suara lirih dan kesakitan. Insya Allah korban mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Predator-predator seperti ini, penjara tidak membuatnya jerah. Seharusnya hukuman kebiri atau langsung vonis mati. Sangat pantas untuk pelaku predator seperti ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?